daerah Bintaro situ. Ketika si Kang Semir sudah ditetapkan jadi tersangka dan dia ditahan, maka saya berhak untuk menghancurkan rumahnya karena ada aliran dana sebesar kurang lebih 450 juta. Paham ya? Jadi tolong kasih tahu bapaknya Kang Semir ya, yang mukanya kayak gorila itu, kasih tahu rumahnya akan dihancurkan nanti ketika anaknya ya sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Bukan sekarang, bukan, nanti. Jadi kupingnya jangan budek. Kalau budek ya udah ke THT. Dia mau jadi mantu. Saya nggak terima binatang, sayang. Mantu saya itu nggak boleh binatang. Nggak boleh binatang, nggak boleh sejenis siluman. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia jodohin aja tuh sama anaknya Fitri tuh, cocok. Kalau anak saya biar dia menimba ilmu dulu, karena cita-citanya banyak dan harus cita-citanya harus jadi kenyataan. Jadi nggak ada tuh besan-besanan calon mantu tuh, nggak ada ya. Untuk anak seumuran itu wajib harus tetap sekolah ya. Astagfirullah. Lu berak deh, Cong, demi Allah. Berak deh. Atau nggak dijodohin aja sama anaknya Rasman, cocok ya. Kalau di keluarga saya itu pendidikan penting nomor 1. Kalau buat kalian pendidikan nggak penting ya itu urusan kalian. Cuman kalau di keluarga saya itu pendidikan nomor 1. Keluarga saya nggak ada yang nggak ada gelarnya. Semua ada gelarnya. Semua belakangnya ada S-nya. Mungkin cuman gue doang, tapi gue alhamdulillah lulus SMA. Walaupun pernah kuliah, tapi tidak diselesaikan karena memilih untuk bekerja. Yang penting pernah menginjak universitas. Gitu. Kalau si Eda manusia kera, keluarga marsupilami, biarin dia mau ngomong apapun, biarin. Dia itu the real orang miskin tuh dia. Jauh-jauh ke London, udah tuh bukan di kotanya lagi. Dari London tuh masih di kampungnya, ibaratnya Jakarta dia itu daerah kampungnya pelosok. Dan pekerjaan dia itu cleaning service. Betul, tidak ada yang masalah. Tidak ada masalah dengan cleaning service. Cleaning service itu pekerjaan yang mulia. Tapi dia pernah membohongi orang banyak saat dia nimbrung di live-nya si Loli. Dia bilang katanya dia manajer lah di Amazon. Ternyata dia hanya cleaning service. Jadi biar dia mau ngomong apapun, biar mungkin dia nggak punya kaca di rumahnya. Jadi biarkan dia bicara apapun. Kang Semir belum dipenjara. Kamu tahu proses nggak? Ini bukan negara gue. Semua punya proses. Ya, dan ini bukan kasus bandar gebong narkocoy atau pembonsai yang langsung ditangkap. Semua ada proses. Dari saksi aja udah 16. Belum lagi dari dokter. Total saksi itu ada 20 lebih. Kalian tahu nggak namanya proses? Ini bukan negara gue yang ngatur. Semua ada proses. Kalau kalian bosan nggak usah diikutin. Karena nggak ada yang nyuruh kalian ngikutin juga kasusnya. Di Lampung ya, betul di Lampung. Jadi kalau Eda sama ibunya yang mukanya kayak kerak, memang kayak kerak sih mukanya. Mungkin dia nggak ada kaca kali, gue juga bingung. Memang dia kayak kerak, jelek banget. Penampilannya juga begitu, kayak ondel-ondel gitu, belentang-belentong gitu. Dia biarin aja, dia mau ngoceh apa aja biarin. Mungkin dia nggak punya kaca gitu, atau tingkat PD-nya tuh melebihi rata-rata manusia normal pada umumnya. Jadi biar malam-malam dikasih kejutan sama Lesti datang ke Palembang. Kan dia yang ngedil sama Lesti, kan dia yang transfer Lesti. Kok dia sosok pura-pura syok? Emang agak rada-rada tuh si Malvena. Udah, kalau Daviana itu apapun yang dia jual jangan dibeli. Bohong terus hidupnya.
Kalau Fitri banyak bacot dia cuma beraninya di live doang. Diajakin ribut sama gue nggak mau, diajakin ketemuan di tempat terbuka nggak mau. Nah, udah kan Cel? Mau berak dulu lah? Berak lah. Enggak lah. Ini kan 10 menit loh. Jangan cepet-cepet, sayang. 15 menit lah. Apa sih ini? Udah lu, itu dulu. Apa dulu? Nggak mau, gue mau live. Oh. Gue mau menyapa rakyat yang haus akan berita. Sahrul gimana? Waria Sahrul tunggu aja hari Senin. Datang nggak dia panggilan ke Surabaya? Kalau emang dia nggak takut ya datengin aja. Jangan pura-pura nggak terima. Gimana nggak terima? Orang udah di WhatsApp dikirim ke rumahnya yang jauh banget di Jakarta Timur itu juga deket Bandar Gebang itu dikirim. Orang tuh kalau kebanyakan bohong tuh yang gitu deh. Tanggapan kasusnya Agus, ngapain ditanggepin kasusnya Agus? Hah? Si Daviena yang punya produk Daviena itu, si Malvina itu, dia pura-pura shock saat dikasih kejutan sama Lesti di malam ulang tahunnya. Padahal yang kontak Lesti Kejora dia, yang ngedil harga dia, tapi dia sosokan terharu malam-malam dikasih surprise. Kan aneh ya, agak lain memang si Malvina ini, ownernya Daviena. Agak lain memang. Sudah apapun yang Daviena jual, kalian jangan beli. Karena kalian hanya memperkaya orang tersebut, owner tersebut. Apalagi dia setiap harinya melakukan kebohongan. Terus sampai ulang tahun aja dia ngebohong. Untuk dirinya sendiri aja dia berbohong. Kan ngaco. Aneh gitu loh. Maksudnya ya udah nggak usah shock. Kayak dikasih kejutan gitu. Padahal dia yang ngedil, dia yang beliin tiket, dia yang nelfon Lesti, tapi dia yang sosokan terkejut. Kan agak aneh gitu, agak lain itu si Malvina, ownernya Daviena itu. Bahas Fitri tuh nggak punya nyali guys. Dia tuh menang di live aja, live IG banyak ngebacot dia. Aslinya dia penakut. Kalau dia berani, dia pasti akan terima tantangan gue untuk adu tinju sama kita. Ayo kita adu argumen di tempat terbuka, disaksikan sama halayak ramai. Nanti gue panggil semua wartawan, dia kan gila-gila diwawancara kan. Nanti gue panggil, ayo kita adu argumen. Tapi kan dia nggak berani. Keseringannya live. Live juga yang nonton paling berapa biji. Nah, Fitri tuh 11-12 tuh sama Malvina tuh. Si Daviena 11-12, kang tipu, tukang bohong. Bingung ya sama Novi. Apa sih yang diperkarakan dari si Agus gitu untuk Novi? Uang kan sudah dikembalikan ke Novi. Ya sudah, Novi tinggal salurkan lagi ke tempat orang yang berhak untuk mendapatkan donasi. Terus apa yang dimasalahkan? Agus kalau udah pakai uang setengah dari donasinya ya sudah. Apapun yang sudah masuk ketika dia open donasi, ya itu udah jadi haknya Agus sebetulnya. Tapi ya nggak ngerti juga ya kalau dia bilangnya open donasi untuk berobat, ternyata dia nggak pakai untuk berobat, ya sebetulnya terserah aja. Yang salah itu adalah ngapain lu mau donasi, walaupun awalnya dibilang katanya butuh untuk dana biaya pengobatan. Tapi kan uangnya juga sudah ditransfer ke Novi. Ya sudah, Novi jangan dikembalikan ke Agus menurut gua. Lagian lain kali kalau misalkan kalian mau open donasi, jangan ke rekening pribadi. Itu paling fatal. Open donasi itu jangan pakai rekening pribadi, itu fatal. Walaupun uang donasi itu kalau sudah masuk ke orangnya itu memang hak orangnya mau pakai
Even though mau dipakai untuk hal-hal yang nggak baik pun itu udah hak miliknya si yang mendapatkan donasi. Bukan. Gitu. Bagus ya. Bingung karena uangnya kan udah ada di Novi. Saran gua Novi, uang yang sudah ada di rekening lo itu mending lo salurkan ke tempat-tempat bencana alam deh. Kayak sekarang kan di Nusa Tenggara mana, Cem? Timur ya kalau nggak salah. Nusa Tenggara Timur yang gunung erupsi ya. Itu tuh yang anak-anak banyak di tempat penampungan, mendingan kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus, jangan. Kasih ke sana, gas, buruan transfer ke sana. Sudah nggak usah dikembalikan lagi ke Agus, ngapain? Ini menurut saran gue.